pagi anak-anak? Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tertib, ya. Jadi hari ini sama-sama kita akan membuat kesepakatan supaya dapat kita laksanakan bersama, dan Ibu harap jika kesepakatannya sudah kita buat dapat kita laksanakan dengan penuh hati, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nanti kalian bisa menuliskan satu orang cukup satu saja apa yang menjadi keinginan kalian, ya, untuk ketertiban di kelas kita selama kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Paham ya? Ya. Berarti kalian nanti gunakanlah bahasa yang positif. Tidak usah menggunakan bahasa yang seperti pemerintah. Misalnya kalau dilarang membuang sampah itu kan sama dengan perintah. Tapi buatlah bahasa yang lebih santun, lebih enak didengar dan bermakna positif. Karena itu dari bahasa itu mengandung nilai-nilai tanggung jawab. Jadi apa yang kamu tulis di sini nanti, Ibu harap kamu benar-benar bisa melaksanakannya, bukan hanya sekedar menulis. Ya, kalau hanya sekedar menulis semuanya bisa. Tapi tolong benar-benar kamu laksanakan dengan penuh tanggung jawab yang memang murni dari dalam hati kamu, bukan karena paksaan atau perintah dari ibu, ya. Oke, paham ya? Nah, nanti satu anak silakan menulis di sini. Nanti kalau yang sudah boleh langsung ditempel ke papan tulis, ya. Nanti kita akan lihat bersama apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar. Semuanya senang, bahagia berada di kelas tanpa ada tekanan, paksaan dan apapun. Kamu bahagia, ibu juga bahagia, ya. Baik, ibu bagikan ini, silakan menulis. Sudah paham ya caranya, ya? Sudah bisa, Fendi, sudah paham? Menggunakan bahasa yang positif. Jangan menggunakan bahasa perintah, paham ya? Ya. Satu orang bisa menulis satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata tugas CGP Angkatan 7 di modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung dan memfasilitasi kegiatan saya hari ini, dan kepada rekan-rekan guru saya ucapkan terima kasih juga karena sudah bersedia untuk hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya saya mau izin, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat atau lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan kurang lebih sekitar 2 bulan di pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Kebetulan saya di Angkatan 7. Di sini saya akan membahas tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah dikasih dan foto ini. Ya, ini adalah saya, Lorita Arin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Melawi, dari SDN 13 Anak Pinong. Moto guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga saya bisa menggerakkan Bapak Ibu semua untuk bisa ikut mendaftar di CGP Angkatan berikutnya ya. Karena untuk menggerakkan orang ini memang agak sulit ya. Mau memang perlu dari hati nurani kita ya, niatnya memang benar-benar kita niat dari dalam hati. Kalau hanya dorongan dari luar kadang-kadang takutnya nanti putus di tengah jalan. Baik, langsung aja. Hari ini saya akan membahas tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu lihat gambar. Apa yang terbesit di benak Bapak Ibu? Bapak Ibu melihat gambar itu? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Ibu Boyan? Itu gambar anak-anak menggunakan masker. Ya, kita ketahui pada saat pandemi kemarin kita semuanya diwajibkan menggunakan masker. Sekarang saya ingin tanya dulu, waktu kita menggunakan masker itu apakah itu memang karena terpaksa atau memang kemauan dari hati? Ya, baik. Penggunaan masker ini adalah merupakan suatu budaya yang memang dibilang positif. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Penggunaan masker itu merupakan budaya positif yang sampai sekarang masih kita laksanakan. Walaupun pandemi sudah bukan berakhir ya Bapak Ibu, masih ada. Cuma tetap secara tidak langsung kita hari-hari tetap menggunakan masker. Karena memang itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Jadi selain penggunaan masker, mungkin budaya-budaya positif lain yang pernah kita lakukan, terutama di sekolah, yaitu adalah anak-anak sekarang rajin mencuci tangan. Itu adalah kebiasaan atau budaya positif yang baik. Selain mungkin sebelum pandemi dulu kita sering mengenal dengan budaya 5S. Ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi secara tidak langsung di sekolah kita ini sudah tertanam budaya-budaya positif yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan budaya positif seperti literasi, menyambut siswa di depan, baris berbaris, dan membersihkan lingkungan sekolah. Ini adalah budaya-budaya positif yang kita harapkan ada pada diri siswa. Sekarang ada pertanyaan pengantin. Mungkin Bapak Ibu boleh jawab, yang mau jawab ataupun hanya jawab dalam hati. Apakah setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu? Setuju kata Bapak Bang Suma. Kenapa Bapak Bang Suma bisa bilang setuju?
Mungkin bisa dijelaskan? Dari beberapa hal yang disampaikan di atas itu memang bisa meningkatkan anak-anak dalam misalnya kalau misalnya dia punya kesalahan, kita harus mendisiplinkan dia dengan hukuman. Tapi mungkin dengan hukuman tersebut anak-anak bisa lebih disiplin. Apakah Bapak Pangsuma pernah mencoba? Benar. Berhasil? Berhasil. Oh, ternyata berhasil. Baik, nanti kita akan cari tahu ya, apakah hukuman itu sebenarnya dapat mendisiplinkan anak atau tidak ya. Baik, terima kasih Bapak Pangsuma. Sekarang kita akan melihat materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini menyangkut dengan yang tadi ya. Sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada dasarnya teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Stimulus respon itu berpandangan kalau perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan, tetapi sebenarnya teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak yang berperilaku buruk itu belum tentu dia mempunyai suatu kesalahan, tetapi ada kalanya dia memiliki suatu tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Tetapi itu di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, kita juga tidak bisa mengontrol siswa, tetapi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Dan siswa juga seperti itu, hanya mereka lah yang bisa mengontrol diri mereka. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau anak dipaksa kadang-kadang ini ya dia melakukan sesuatu tapi ya dilakukan dengan keterpaksaan. Alangkah baiknya kita berkolaborasi, berbicara dengan baik dengan anak-anak apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kemudian model berpikir menang kalah pada stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya model berpikir itu menang-menang. Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah, tetapi semuanya menang, baik siswa maupun gurunya. Ya, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon serta teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk ke makna disiplin. Apakah makna disiplin? Jadi berasal dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin membantu anak-anak belajar dari kesalahan mereka dan mengajari mereka cara-cara yang pantas untuk menghadapi emosi seperti kemarahan dan kekecewaan. Disiplin juga mengajarkan anak keterampilan baru seperti bagaimana mengelola perilaku mereka, memecahkan masalah dan menghadapi emosi yang tidak nyaman. Jadi tadi pemberian hukuman itu sebenarnya tidak boleh, tidak baik ya. Jadi alangkah baiknya kita itu mendisiplinkan anak. Ya. Jadi kita ajarkan disiplin positif karena disiplin sini maknanya adalah belajar. Dengan mereka memiliki disiplin positif, mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab akan masalah yang sedang mereka hadapi ya. Jadi udah agak paham ya Pak Surya? Nah, sekarang disiplin positif ini ingin mengarah ke ini, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang pemerintah kita sedang menggencarkan tentang P5 atau profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan kepada siswa. Contoh misalnya siswa yang rajin membersihkan lingkungan sekitar, mungkin dia memiliki nilai-nilai gotong royongnya. Atau siswa yang banyak sekali memiliki kreativitas, lebih kreatif nilai kebajikannya. Dan mungkin beribadahnya lebih kuat, lebih bagus. Jadi ingin
berada di nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3. Pertama, satu yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering terjadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Ini adalah motivasi eksternal atau dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar ya. Dan yang ketiga, ini yang memang diharapkan adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal atau dari dalam diri. Jadi motivasi inilah yang diharapkan. Contoh, anak-anak di kelas ada yang tidak mau belajar atau tidak mau mengerjakan tugas. Jadi mereka berpikir, kalau saya tidak mengerjakan PR atau tugas, kira-kira nanti saya akan mendapatkan apa? Apakah hukuman? Jadi karena takut dihukum, maka mereka akan mengerjakan tugas. Ini adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam. Seharusnya kalau motivasi dari dalam diri, mereka akan tahu, kalau saya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Oh, saya tidak akan mendapatkan nilai dari guru. Oh, saya tidak mengerjakan tanggung jawab saya. Jadi semua yang dilakukan anak itu harus memang dari kemauan atau motivasi dari dalam diri sendiri ya, bukan karena ada paksaan atau dorongan dari luar. Atau nanti kamu mau sampah ya, nanti saya mau sampah biar dikasih hadiah sama bapak atau ibu guru. Nah, ini juga tidak baik ya. Jadi intinya untuk menghargai diri dan motivasi internal inilah yang sangat utama. Nah, ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Alangkah baiknya jika kita memberikan apresiasi kepada anak, bukan berupa tadi kayak hukuman, hadiah dan sebagainya. Nih, misalnya contoh kan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Mungkin ada temannya yang butuh bantuan, tiba-tiba dia menolong tanpa ada rasa karena harus diminta puji sama gurunya atau dikasih hadiah, tapi memang ada rasa dari kemauan dari dalam diri. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini juga merupakan apresiasi kebajikan. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, biasakan memang kita sering temui ada anak-anak yang memang tanpa kita suruh, tanpa kita perintah, memang dia memiliki rasa melihat sampah dia ambil, buang tempatnya. Tapi ada juga anak yang ada sampah berserakan, harus kita suruh dulu, harus kita perintah dulu. Ada seperti itu. Jadi memang angka baiknya kita ini menanamkan supaya anak-anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena dipaksa, disuruh, tapi memang dasar dari kemauan diri mereka sendiri. Semoga nanti anak-anak kita di sini juga bisa seperti itu semua ya Pak Ibu ya. Memang ini sesuatu yang memang tidak mudah, jadi memang perlu waktu, perlu jangka panjang kita melatihnya. Nah, ini ada hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa tindakan, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini ada anak yang terlambat nih, ditanya. Jadi gurunya ini memberikan dia seperti hukuman. Ini adalah hukuman ya, bentuk hukuman. Kamu harus mencatat di buku sebanyak 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman. Ini tidak boleh kita lakukan. Ya. Kemudian misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada siswa yang terlambat, langsung kita suruh lari berkeliling lapangan. Itu juga merupakan suatu hukuman ya. Itu tidak boleh kita lakukan. Mengganti kertas ulangan teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah konsekuensi. Kamu melakukan itu berarti kamu harus bertanggung jawab mengganti. Nah, ini harus kita lakukan seperti ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Konsekuensinya dia menumpah air, berarti dia harus membersihkan atau Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga merupakan suatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah, ini konsekuensi. Karena dia
terlambat. Dan ini juga larinya ini berarti kan melakukan suatu kegiatan olahraga. Ya, bukan hukuman ini ya, Pak Ibu ya. Jadi bisa dibedakan. Ya. Kalau push up itu berarti hukuman. Ya. Kalau ini berlari ya. Betul. Katanya. Ya, udah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Saya juga pribadi biasa masih suka melakukan itu, tapi perlahan kita akan merubah itulah. Ya. Karena memang tidak semudah itu untuk merubahnya ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itulah sesuatu harus terjadi. Ya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Ini hukuman ya Bapak Ibu. Seharusnya itu anak itu menghargai disiplin, ya, bukan dibenci tapi mereka harus menghargai. Paksaan. Nah, ini sama sekali memang tidak boleh ya, paksaan memaksa. Harusnya itu stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, apalagi ini yang sampai kita membiarkan anak sampai melukai diri mereka sendiri ya. Seharusnya konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, harusnya konsep diri yang baik. Dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini juga tidak baik. Seharusnya anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, kadang-kadang memang ada anak yang dia berbuat salah tapi dia tidak mengaku, sembunyikan kesalahannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini juga tidak boleh. Seharusnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini misal ada anak yang bermasalah, dia itu harus anak yang melakukan masalah misalnya kan, dia harus bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia lakukan. Dan dia harus bertanggung jawab bagaimana dia menyelesaikan masalah itu, bukan lari dari tanggung jawab atau dia tidak mau mengakui kesalahan dan sebagainya. Ini adalah makna dari restitusi itu sendiri ya. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak yang berbuat salah itu bukan dia harus menebus kesalahannya, tapi dia bisa belajar dari kesalahan yang sudah dia perbuat, supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi misalnya ada siswa yang mungkin berkelahi dengan temannya. Nah, ini jadi hubungannya biasanya kan agak renggang. Nah, ini mereka bisa tetap memperbaiki hubungannya, tidak langsung berkelahi, tidak mau berteguran ya. Tawaran bukan paksaan. Nah, ini paksaan sama sekali memang tidak boleh ya Pak Ibu ya. Jadi jangan sekali-sekali kita memaksa anak. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Sekarang 3, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu udah tidak familiar lagi dengan keyakinan kelas, dan mungkin Bapak Ibu juga di sini udah ada yang di kelasnya masing-masing udah ada yang membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Ini memang sangat penting sekali keyakinan kelas ini. Kenapa sangat penting? Karena ini di sini dituntut untuk anak bisa bertanggung jawab ya. Ada bedanya keyakinan dengan peraturan. Mengapa tidak peraturan saja?
Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Sini ada beberapa contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, biasanya kita kalau mengendarai kendaraan roda dua kita pasti menggunakan helm. Kenapa Bapak Ibu menggunakan helm? Untuk apa? Iya. Ya, karena Bapak Ibu tahu kan, itu untuk keamanan kita. Misalnya suatu saat tidak itu ya, Anda mendoakan misalnya kita terjadi kecelakaan atau di jalan, kalau kita menggunakan helm itu mungkin lebih aman. Tetapi biasanya ada orang yang menggunakan helm itu karena takut ditilang sama polisi. Ya. Oh nanti ada razia pakai helm. Sedangkan tidak ada razia tidak menggunakan helm ya. Jadi itu adalah hal yang tidak baik. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi, konsekuensinya masih berhubungan dengan konsekuensi juga tadi ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini juga demi kesehatan. Kita tahu kan, apalagi waktu masa pandemi kita memang diharuskan mengikuti peraturan 3M. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Tahu konsekuensinya, kalau kita datang terlambat, pasti kita akan ketinggalan materi pasti itu. Begitu juga siswa juga. Kalau dia sering datang terlambat ke sekolah, dia harus tahu konsekuensi dia. Kalau dia sering datang terlambat, pasti dia akan tertinggal dari teman-temannya pelajarannya ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, ini ada contohnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang buat ya. Ya, kemarin juga memang kita kan sudah pernah disosialisasikan juga kemarin tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa kita membuat keyakinan kelas? Supaya suasana di kelas menjadi lebih tertib, lebih aman, lebih terkendali, dan anak-anak lebih bertanggung jawab. Ini ada peraturan, kesepakatan kelas sama peraturan. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira yang kesepakatan itu apakah yang warna putih atau yang warna hijau? Sama-sama kesepakatan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari bahasa atau kalimatnya. Mungkin yang udah tahu, yang udah paham, bisa membedakan yang mana itu kesepakatan, mana itu dengan aturan. Nah ya, betul sekali. Jadi yang putih itu adalah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kalimatnya lebih positif ya, bukan pemerintah. Kalau aturan itu kan dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kesepakatan mungkin kita saya senang menjaga kebersihan lingkungan. Saya senang melihat kelas rapi dan bersih seperti itu. Jadi kalimatnya lebih positif dan di kesepakatan kelas ini lebih ada nilai-nilai kebajikannya daripada aturan. Karena aturan ini adalah bersifatnya memaksa dan mengikat, Bapak Ibu ya. Udah bisa membedakan ya kesepakatan dan aturan. Nanti semoga yang belum ada bolehlah dibuat ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelasnya. Nanti biar anak-anak yang membuatnya, bukan guru ya. Satu lagi, jadi kesepakatan itu bukan guru yang membuat, tapi kita bersama anak-anak, kita membuatnya bersama. Mereka yang menulis apa yang mereka inginkan, nanti baru kita ungkapkan. Nanti baru kita gabungkan, kita ambil yang poin-poin yang benar-benar penting ya, boleh ya. Nanti boleh kalau desainnya terserah Bapak Ibu dibuat sebenarnya mungkin supaya anak-anak tertarik melihat membacanya ya, dan mereka juga akan mematuhi. Nah, ini tadi keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang ingin diambil ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai keyakinan kelas ini adalah tanggung jawab. Ya, anak mungkin kayak literasi kan, udah membaca, mereka bisa mengembalikan lagi ke tempat semula, bukan diletak sembarangan di atas meja atau di lantai. Ini adalah tanggung jawab, bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini juga termasuk keyakinan menghormati orang lain dan berkomitmen, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya merupakan keselamatan dan menghormati orang lain.
dilarang menggunakan narkoba. Ini lebih ke kesehatan, ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini menghormati orang lain dan bersabar. Anak bisa belajar bersabar dan menghormati orang lain. Kadang-kadang kita perhatikan juga kalau di tempat umum kan, kalau udah suruh masalah ngantri ini banyak orang yang tidak sabar, inginnya cepat duluan dan menyerobot. Nah, ini jadi keyakinan kelasnya atau tanggung jawab dari dalam diri ini memang tidak ada. Kemudian bergantian atau ini tadi ya, menggunakan masker. Menggunakan masker ini merupakan kesehatan dan keselamatan, ya. Kita tahu kita menggunakan masker kita bisa sehat, kita bisa selamat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini demi keselamatan dan keamanan. Jadi kalau anak-anak yang suka lari-larian ini lebih ke keselamatan dan keamanannya. Nah, baik, lanjut lagi ke kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa empati, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini bertahan hidup ini contohnya anak-anak memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa empati ini ya lebih kita ingin diperhatikan, disayang, dan diberi rasa lah. Biasanya ada anak-anak memang yang di kelas itu yang suka mencari perhatian, ya. Ada kan? Mungkin kita baru tahu tuh, oh ternyata dia ini di rumah mungkin kurang kasih sayang. Jadi maka dia ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya atau temannya, ya. Penguasaan. Nah, ini juga penguasaan. Biasa ada anak-anak yang di kelas itu memang agak susah dikasih tahu. Mungkin dia nakal, suka ganggu kawan. Nah, dia ingin merasa dirinya itu berkuasa. Nah, itu memang udah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dipungkiri. Dan kebebasan juga seperti itu. Mungkin ada anak-anak yang mungkin dia bosan belajar di dalam kelas, merasa jenuh, sehingga di kelas dia mungkin dia tiduran atau berbuat onar, bertingkah yang aneh-aneh. Ternyata setelah ditelusuri dia itu membutuhkan kebebasan. Mungkin kita sekali-sekali aja belajar di luar kelas, biar dia merasa lebih nyaman dan bebas. Kesenangan, nah ini juga kesenangan. Setiap orang pasti butuh kesenangan, tidak ada yang tidak. Mungkin di kelas contoh anak-anak kita juga seperti itu. Bosan dia dengan gurunya, mungkin gurunya membosankan, gurunya seperti itu saja, gitu kan? Ya, dia butuh mungkin sesuatu yang beda, gitu kan? Mungkin di kelas kita mengajarkan dengan metode yang lebih menyenangkan, mengasihkan, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, ya. Mereka selalu merasa senang dimanapun mereka berada. Ini tadi ya. Nah, ini contoh, misalnya ada contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, nah ini ada jawabannya. Kita lihat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi mungkin di kelas ini ada anak yang suka nyanyi mungkin, atau bersenandung. Jadi gurunya ini mungkin merasa terganggu, kan? Ditegurlah gitu. Nah, jadi dia tuh merasa tidak enak, makanya dia tidak suka sama gurunya. Padahal sebenarnya ya tujuan dia ini ingin mendapatkan kesenangan. Iya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Biasa ada anak yang suka minta perhatian guru kan, pakai jepit rambut baru, tapi gurunya cuek, nggak dipuji. Berarti ini butuh kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya Pak Pangsuma nih, Pak Pangsuma cuek dan ukur aku bu, apa ada apa nih? Padahal anak itu butuh kasih sayang, sekali-sekali mau butuh lah perhatian kan. Kita oh cantiknya hari ini, rambutnya rapi atau pakaiannya rapi. Anak-anak butuh seperti itu ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, kata siswanya. Dengerin ibu guru aja. Jadi di kelas itu dia hanya dengar gurunya aja yang ngomong. Jadi mereka tuh bosan seperti itu. Nah ini mereka tuh butuh kebebasan. Makanya di kelas itu kita belajar itu memang semuanya berfokus pada murid, bukan siswanya, bukan gurunya yang aktif di depan, tapi murid. Kita suruh mereka menggali potensi mereka, kreativitas mereka, apa yang mereka bisa.
Jadi yang lebih aktif di kelas itu memang seharusnya murid, bukan guru. Jadi gurunya dari pagi sampai siang setengah 12 depan ngomong terus kan, muridnya cuma di belakang dengarkan. Bosan, ya. Jangan kan guru kita juga pasti seperti itu kan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini misalnya ada anak nih yang gambar, memang dia tidak pandai menggambar kan, memang di setiap kelas itu kan tidak semuanya jago gambar. Tapi karena gambarnya tidak bagus, malah sama gurunya ditunjukin ke temannya. Nah dia nih jadi kesal, pasti malu juga kan. Dia pengen itu ada rasa penguasaan. Ya, jadi kita sebagai guru yang tidak boleh juga seperti itu ya. Jadi itu sama juga kita mempermalukan siswa kita sendiri ya. Anak itu biarpun gambarnya nggak bagus ya, sebagaimana kita itu bisa mengapresiasi ya, karena dia udah berusaha kan. Walaupun memang jangankan murid, mungkin kita sendiri guru pun belum tentu bisa menggambar gitu kan. Jadi kita harus selalu mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan. Ya. Sekarang, ini adalah posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru adalah ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada 5 posisi. Nanti kita bisa lihat, Bapak Ibu boleh nanti dalam hati lah. Kira-kira Bapak Ibu selama ini ada berada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, lebih ke sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai posisi manajer. Sekarang kita perhatikan yang penghukum dulu. Penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ini contoh guru-guru yang menerapkan posisi penghukum. Dia akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, awas kalau tidak, atau awas kamu. Biasanya kan gitu kan? Ya, kamu selalu saja salah. Nah, itu adalah penghukum. Ini penghukum saya menggunakan kata-kata ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini enggak. Siapa yang sering menggunakan kata-kata seperti ini? Mungkin ada anak nih yang kalau disuruh nulis pasti terakhir. Dia yang terakhir. Tidak ada orang lain. Nah, ini secara tidak langsung kita ini sebagai penghukum. Tidak boleh seperti itu. Iya, kan? Kalau disuruh mengerjakan tugas, selalulah dia yang terakhir. Tidak ada orang lain. Iya, kan? Kadang-kadang kita enggak. Iya, betul. Ya, jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja, bukan cara orang. Jadi dia menganggap cara yang dia lakukan itu udah benar, padahal itu sama sekali tidak benar. Ya, saya juga masih suka menggunakan kata-kata ini secara tidak langsung, jadi kita sama-sama belajar ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, ini juga ini. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia tidak marah, tidak menggunakan kata-kata yang sangat penghukum, tetapi itu menusuk juga kan? Iya, kecewa ibu ini dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Dengan lembut, tetapi itu sama juga sebenarnya kan? Iya. Saya juga suka kayak gini. Saya juga suka. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini juga saya suka melakukan di kelas. Kalau orang tua kamu sampai tahu kamu membuat seperti ini, dia akan sedih. Ini membuat jadi anak itu merasa bersalah. Seperti ini rupanya. Ini tidak boleh. Jadi di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya. Ini juga tidak boleh. Memang lemah lembut, tapi menyakitkan ya. Menusuk di hati. Betul. Atau semua tidak pernah kayaknya. Banyak. Sakitnya tuh di sini. Ya, kayak ada cita-cita. Ini teman. Ini kalau posisi teman ini ada positif, ada negatifnya, ya. Kita lihat ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasif. Posisi teman, para guru bisa negatif atau positif.
Positifnya di sini berupaya berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, jadi kan kalau posisi teman ini kayak akrab lah gitu kan kita dengan muridnya. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, nah, ini biasanya mungkin anak-anak merasa dengan kita akrab kan, jadi kayak teman, manggil pun jadi kayak temannya kadang-kadang kan. Ayo bantulah demi bapak ya. Kita ngajak anak-anak nih, bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jadi mungkin nih, apa yang dia dulu udah bantu anaknya, anak muridnya, diungkitnya lagi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini juga, ya. Nah, ini hal negatif dari teman ini, ya. Teman itu memang ada baik, ada buruknya juga. Negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan. Ini karena gurunya udah merasa seperti teman, tiba-tiba berubah lagi, nah, dia akan kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, ini banyak kadang kita jumpai. Jadi mereka itu kalau hanya hormat atau patuh hanya pada wali kelasnya masing-masing, ya. Tapi dengan guru lain, apalagi guru yang tidak pernah mengajar mereka sama sekali, mereka tidak akan patuh dan hormat. Ya, ini yang kita hindari. Jangan sampai anak-anak kita atau siswa-siswa kita di SD 13 ini menjadi anak seperti itu. Biarpun gurunya tidak pernah mengajar dia, tidak pernah masuk kelas, dia tetap harus hormat, ya, menghargai, menyayangi siapapun, jangan hanya dengan wali kelas. Ini kadang-kadang kalau apalagi kan misalnya maafnya guru mungkin wali kelasnya berhalang hadir, digantilah guru lain, diket atau apa kan. Ini guru yang menggantikan kadang tidak dihargai, ya kan? Ributlah, yang disuruh kerjakan tidak mau, yang itulah. Ini yang tidak baik, ya. Jadi kepada siapapun kita tanamkan bahwa murid-murid kita itu harus selalu hormat. Biarpun walaupun dengan guru, dengan teman juga seperti itu, ya, harus saling menghormati, menyayangi dengan semua warga yang ada di sekolah. Sekarang ke posisi pemantau yang ketiga. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ini biasanya peraturannya apa ya? Kamu tahu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya gitu. Mungkin anaknya melakukan kesalahan. Gurunya tanya, kamu melakukan apa tadi? Kok bisa seperti itu? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Ini pemantau, ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi di awal itu, bukan teori kontrol, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini catatan khusus nih biasanya nih. Oh, ini anak ini begini nih. Yang suka begini dia, yang suka ngobrol di kelas dia nih, yang suka buat onar ini, ada catatan khusus nih. Nah, ini kita nih secara tidak langsung ternyata berada di posisi pemantau, ya. Selalu memantau apa ya siswanya yang rajin ini, yang suka nolong gurunya ini, yang ini malas nih kalau disuruh nggak mau, ini nggak mau ngerjakan PR nih, ya itu memantau. Biasa ada catatan-catatan khusus, ya. Nah, ini manajer. Yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer inilah yang diharapkan yang kita miliki, Bapak Ibu, ya. Dari 5 posisi tadi, posisi manajer inilah yang paling baik. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menerapkan posisi manajer, Bapak Ibu adalah guru yang luar biasa. Tetapi memang tidak mudah untuk kita menggapai posisi manajer. Saya pun belum sampai ke arah ini, ya. Saya masih berada di posisi penghukum, masih pembuat merasa bersalah juga saya masih, sebagai teman juga saya masih seperti itu. Tapi secara tidak langsung sedikit demi sedikit kita berusaha, ya, belajar supaya kita semua bisa berada di sini. Kalau kita sudah berada di posisi manajer, insya Allah sekolah kita akan baik, akan bagus, siswa-siswanya juga semuanya akan bagus,
baik perilaku, sikap, dan sebagainya. Kita akan lihat posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersalahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini adalah posisi yang paling baik. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini. Nah, ini kita kembali ke keyakinan kelas. Misalnya di kelas ada anak yang berbuat salah atau melanggar disiplin. Kita ingatkan kembali keyakinan yang telah kita buat apa. Itu sebagai posisi manajer yang baik. Bukan kita langsung menyalahkan, bukan kita langsung menghukum dan sebagainya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Keyakinannya kamu udah buat itu, kamu meyakininya itu keyakinannya. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya. Jadi kita meminta anak-anak untuk memperbaiki apa yang sudah mereka perbuat tadi, kesalahan yang sudah mereka perbuat, memperbaiki diri, bukan menghukum ya. Terus jika kamu memperbaiki itu, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Misalnya anak yang bisa memperbaiki diri ini, kira-kira ini bisa menunjukkan nilai-nilai apa? Tanggung jawabkah? Nilai gotong royongkah atau keimanan-kah? Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, ini adalah suatu posisi kontrol guru yang sangat efektif dan efisien. Saya rasa mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang bisa berada di sini. Mungkin ada siswa yang bermasalah, mungkin bisa memposisikan diri sebagai manajer, menanyakan masalahnya apa, keyakinan kelasnya apa, membuat mereka bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya, mereka bisa bertanggung jawab, mereka bisa menganalisis kebutuhan yang ada di diri mereka sendiri. Sebenarnya saya itu maunya apa, ya, menggali potensi yang ada di diri mereka juga. Mereka tahu, oh, ternyata saya itu selama ini di sini, bakat saya di sini, kemampuan saya di sini. Mungkin ada anak yang memang di kelas dia malas mendengarkan, malas mengerjakan tugas, tapi dia senangnya menggambar. Ada yang seperti itu. Ternyata memang dia memiliki kebakatnya ke arah itu. Kita ya tinggal menggali potensinya. Ya, ini adalah posisi manajer. Jadi Bapak Ibu boleh mungkin tadi dari 5 posisi kontrol, kira-kira udah berada di posisi yang mana? Ada yang sudah di posisi manajer? Saya harap juga Bapak kelas-kelas juga bisa belajar di posisi manajer. Anggap saja kami ini guru-guru adalah murid, Bapak adalah gurunya, bisa menghadapi guru yang seperti apa, atau Bapak langsung marah-marah, kan? Atau langsung ditegur di depan umum, atau Bapak sebagai manajer cari solusinya seperti apa. Ini juga boleh, bukan hanya untuk kita guru, tetapi untuk pemimpin juga ya. Sekarang ini ada contoh. Siapa Pak? Amin. Semuanya juga saya memimpin ya. Baik. Pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan? Ini ada. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi ya. Ini berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau ya. Dia memantau anak-anak yang pandai ini, yang mau maju kasih mantau ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum. Jadi nanti misalnya ada yang masih melakukan ini ya, sedikit-sedikit kita ubah ya, ya. Supaya kita semua bisa berada di manajer ya, menjadi manajer. Baik. Nah, ini ke segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Ada masih berhubungan. Jadi setiap materi itu berhubungan. Segitiga restitusi ini adalah ada 3. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini misalnya kita jumpai ada siswa yang melanggar disiplin atau yang membuat masalah. Nah, kita
mencoba memecahkan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Ini ada 3 langkah. Pertama kita memvalidasi kebutuhan dulu. Nanti baru kita menanyakan keyakinan, baru terakhir kita menstabilkan identitas. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini anak ada anak yang berbuat salah, tetapi mereka bisa menjadi lebih positif terhadap diri mereka, ya, bukan malah lebih ke arah yang negatif. Kita lihat, gurunya akan berkata seperti ini. Misalnya ada siswa ini bermasalah, kita panggil kan, biasanya seperti itu kan. Di kelas ada siswa yang bermasalah, jangan langsung kita marahkan di kelas. Langkah baiknya kita panggil, nah, kita omongkan bagus-bagus. Nah, ini kita menggunakan segitiga restitusi ini. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita berkata seperti itu pada anak-anak. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Misalnya ada 2 orang yang berkelahi di kelas, kita panggil. Kita tak tanya, ini siapa yang duluan berbuat salah? Ini siapa yang salah? Tidak seperti itu, ya. Tapi kita lebih ke arah ini. Kita mencari tahu, ya. Kita stabilkan identitas dulu. Bilang kalau memang berbuat salah itu memang hal yang manusiawi. Kita juga sebagai manusia pasti selalu berbuat salah. Anda ada yang berbuat salah. Walaupun kita guru juga berbuat salah, ya. Kita bisa menstabilkan identitas seperti ini, menanyakan kepada anak-anak, ya. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini validasi kebutuhannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Begitu ya Pak Herman yang bahasa Inggrisnya. Saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Gini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini adalah kalimat-kalimat atau perkataan yang diucapkan guru kepada siswanya, ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Mungkin ada siswa yang berkelahi, kita bisa menggunakan perkataan seperti ini. Kita tidak langsung memarahi, tetapi kita mencari tahu dulu. Dan mereka mau belajar dari kesalahan dan berbuat lebih baik di keesokan harinya. Ini adalah validasi kebutuhan. Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Baik, guru akan berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kembali ke keyakinan kelas tadi, ya. Semuanya kembali ke situ. Makanya keyakinan kelas itu merupakan suatu yang harus kita lakukan di kelas, ya, walaupun di sekolah juga. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, nilai universal ini nilai-nilai kebajikan tadi, ya, yang profil pelajar Pancasila itu yang diinginkan oleh pemerintah tadi, ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira kalau kamu melakukan itu, kamu tadi perasaan kamu apa? Misalnya seperti anak. Terus kalau kamu melakukan itu, kamu ingin jadi seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, ya. Oke, udah selesai. Sebelum saya menutup, sedikit ya Pak, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membagi sedikit pengalaman mungkin. Kira-kira Bapak Ibu berada di antara 5 posisi kontrol tadi. Pernahkah Bapak Ibu berada di antara kelima itu? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah,
sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Ada yang ingin menanggapi? Sudah cukup? Kayaknya ngantuk, jangan ngantuk kelas banget lah. Bentar lagi kita selesai ya. Baik, jadi intinya kita sebagai guru bisa menanamkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Agar kenapa? Agar anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan yang udah diamanahkan oleh pemerintah itu, profil pelajar Pancasila itu benar-benar bisa terwujud ya pada diri siswa kita. Dan kita juga sebagai guru selalu berupaya supaya kita bisa berada di posisi manajer, belajar terus. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi perlahan mungkin kita berusaha, misalnya ada permasalahan di kelas, kita sedikit demi sedikit kita bisa menggunakan ini ya, dan bisa menggunakan tadi segitiga restitusi dalam memecahkan segala permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah, bahkan di rumah juga bisa kita menggunakan ini. Mungkin kita di rumah kan ada anak-anak kita juga kan, kita juga punya anak di rumah, kita juga bisa menerapkan ini. Di rumah kamu, bapak atau ibu udah berada di posisi kontrol mana sih untuk anak-anaknya di rumah? Jangan hanya kita mendidik anak-anak kita di sekolah saja, tapi di rumah juga kita harus bisa menggunakan posisi kontrol. Oh ternyata aku di rumah ini suka menghukum anakmu misalnya, marah-marah. Misalnya ada anaknya yang nggak mau ngerjakan PR, marah-marah gitu kan, atau membuat merasa bersalah pada anaknya. Jadi ini bisa kita terapkan di rumah juga. Cucu juga. Iya, cucu juga boleh ya. Kepada siapa saja ya. Kalau saya memang awal-awalnya memang saya sebelum mengetahui materi ini, saya paling sering nggak di kelas, di rumah juga seperti itu ya Bapak Ibu. Karena di rumah juga memang emosinya meledak-ledak kalau dengan anak sendiri gitu kan. Mengajar anak lain biasanya bisa lemah lembut, tapi kalau udah mengajar anak sendiri keluar semua tuh apa-apa kata-kata yang kadang yang tidak sepantas yang diucapkan, kadang yang diucapkan. Nah, jadi kita berusaha supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik, menjadi posisi kontrol yang lebih baik lagi, supaya anak-anak itu, kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah, supaya anak-anak itu ke sekolah, bukan hanya anak-anak, semua warga sekolah yang datang ke sekolah ini merasa aman, nyaman, dan bahagia berada di sekolah ya. Dari rumah, oh mau ke sekolah sih senang nih, mau ke sekolah ketemu kawan, ketemu gurunya menyenangkan, kawannya menyenangkan. Tetapi kalau dari sekolahnya budaya positifnya tidak baik, malas mau ketemu ibu guru itu lagi, malas kan. Iya. Dan ada tamu juga, bukan hanya warga sekolah, mungkin ada tamu yang berkunjung ke sekolah kita sebagai guru, bisa menyambut mereka dengan baik, dengan ramah. Jadi kan mereka datang bukan hanya kok guru-guru di SD 13 itu sombong-sombong sih, gitu kan, cuek-cuek sih, gitu kan, suka marah-marah, kan tidak seperti itu. Jadi budaya positifnya itu, kita ingin menciptakan suasana sekolah kita menjadi rasa aman, nyaman, bahagia, senang. Semua orang suka datang ke sini, anak-anak senang, gurunya juga senang berada di sekolah, nggak pengen cepat-cepat pulang ke rumah, ya Pak ya, betah di sekolah lama-lama. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung hati Bapak Ibu semua, saya mohon dimaafkan. Semoga sekali lagi kita bisa menjadi guru yang benar-benar disenangi dan dirindukan oleh siswa kita, dan kita bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan, aman, bahagia. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.